Baiklah, saya akan membacakan materi yang telah dipaparkan. Pengertian Pancasila dan filsafat. Pengertian Pancasila. Secara etimologis. Istilah Pancasila berasal dari Sanskerta India atau bahasa kata Brahma. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Oleh karena itu, secara etimologis kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal pendek yang memiliki makna lesikal, berbatu sendi 5 atau secara harfiah, dasar yang memiliki 5 unsur. Secara historis, pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Secara terminologis, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 ini telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melangkai alat-alat perlengkapan Indonesia sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang dasar sidangnya tanggal 18 Agustus 1945. Telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang 1945 yang berisi 37 pasal, satu aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan satu aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Secara umum, filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun, filsafat berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya yang memiliki objek tersendiri. Menurut para ahli, pengertian filsafat memiliki perbedaan dalam mendefinisikan filsafat yang disebabkan oleh perbedaan konotasi filsafat dan keyakinan hidup yang dianut oleh mereka. Perbedaan pendapat munculnya juga dikarenakan perkembangan filsafat itu sendiri, sehingga akhirnya menyebabkan beberapa ilmu pengetahuan yang memisahkan diri dari ilmu filsafat. Pancasila merupakan suatu filsafat. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi, krisis, dan rasional. Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dasar ontologis atau hakikat manusia dalam sila-sila Pancasila yaitu adalah manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila. Secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri dan sebagaimana makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dasar epistemologis atau pengetahuan dari sila-sila Pancasila. Sebagai suatu ideologi, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya, yaitu yang pertama logos, yaitu rasionalitas atau penalarannya. Yang kedua pathos, yaitu penghayatannya, dan yang ketiga ethos, yaitu kesusilaannya. Aksiologi Pancasila. Aksiologi adalah
ilmu yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan kita sehari-hari seperti pengetahuan tentang pembelajaran secara baik dan jalan yang baik pula. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih. Itu dimanfaatkan dengan hal yang tidak baik.